Bayangkan, suatu malam hari, kamu menemukan arsip tua di gudang berdebu. Ada perasaan tegang saat segel dibuka, seolah kita sedang menghadapi film thriller yang nyata. Di dalamnya, tersegel rapat sebuah dokumen kuno, dan entah bagaimana, di situ tertulis nama Satrio Piningit. Wah, langsung deh bikin merinding. Teman-teman, apakah kalian pernah penasaran tentang sosok Satrio Piningit? Dia terkenal dalam legenda Jawa kuno sebagai seorang Ratu Adil, sang ksatria tersembunyi yang kabarnya akan muncul membawa keadilan di dunia. Nah, belum lama ini muncul kabar heboh, katanya dokumen rahasia yang sudah lama terkunci di sebuah lembaga pemerintah tiba-tiba bocor ke publik. Gimana ceritanya bisa sampai ke sini? Ayo kita selami bareng-bareng. Cerita soal Satrio Piningit sudah ada berabad-abad silam, pada masa Raja Jayabaya abad ke-12. Tercermin di Serat Jayabaya Ramalan akan lahirnya pemimpin adil nan bijaksana. Di naskah itu, Satrio Piningit digambarkan sebagai pemuda sederhana yang kelak membawa perubahan besar. Konon, kemunculannya ditandai gejolak hebat, mulai pergolakan politik hingga bencana alam. Waduh, serem sekaligus menarik, kan? Nah, kembali ke dokumen rahasia itu. Gimana sih prosesnya bisa bocor ke publik? Kabar berhembus. Dokumen ini tersimpan rapi di lemari besi Arsip Nasional sejak zaman kolonial dulu. Hanya segelintir orang tahu keberadaannya. Desas-desusnya setelah penelitian panjang. Seorang sejarawan, katanya dari luar negeri, tak sengaja menemukannya saat meneliti naskah kuno di Indonesia. Ketika dibuka, di halaman-halaman berdebu itu, ternyata tercatat nama Satrio Piningit. Nama yang dulunya dikira cuma dongeng masa lalu, kini muncul nyata dalam arsip resmi. Makanya publik langsung gempar. Isi dokumen itu sendiri masih misteri, karena nggak banyak orang boleh baca. Beberapa yang melihatnya bilang, dokumen itu semacam terjemahan ramalan Jayabaya ke dalam bahasa Belanda. Lengkap dengan catatan rahasia para tokoh koloni. Ada pula kabar menyebut dokumen ini adalah laporan rahasia petinggi Hindia Belanda tentang gerakan militer rahasia rakyat Jawa. Pokoknya, detailnya tersembunyi banget. Yang jelas, ada garis besar cerita. Satrio Piningit ternyata pernah disebut secara eksplisit di sana. Gak heran kalau banyak orang makin penasaran, membayangkan kisah-kisah gaib yang selama ini cuma tersimpan dalam mitos. Begitu kabar tersebar, warganet langsung heboh. Banyak yang teriak-teriak, "Bukti dong, beneran ada Satrio Piningit!" Para pegiat mistik di YouTube juga ikutan bahas non-stop, bikin teori konspirasi makin memuncak. Di media sosial bermunculan video, blog, sampai diskusi forum. Kalau Satrio Piningit beneran nyata, siapa orangnya? Kenapa disembunyikan? Ada juga yang curiga. Dokumen ini cuma tipuan agar masyarakat heboh. Hasilnya, warganet dibuat penasaran tanpa kepastian apapun. Tiap unggahan screenshot, dokumen itu langsung banjir komentar. Ada yang membagikan teori baru, ada juga yang skeptis sambil bercanda. Saking serunya, banyak teori liar bermunculan. Contohnya, ada yang bilang Satrio Piningit sebenarnya adalah kode untuk seorang tokoh politik rahasia. Ada pula anggapan dokumen ini adalah ramalan lawas yang disisipkan ulang supaya cocok dengan situasi sekarang. Walaupun begitu, para sejarawan profesional mengingatkan kita untuk berhati-hati. Jangan sampai terbuai mitos tanpa bukti. Begitu ucap beberapa ahli. Jadi penting juga cek sumbernya dulu sebelum percaya mentah-mentah. Sejauh ini, belum ada satupun otoritas resmi yang mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut. Jadi kita tarik napas dulu sembari mikir, mitos atau fakta. Padahal, kisah Satrio Piningit sendiri sudah jadi bagian budaya populer negeri ini. Kalau zaman dulu ramalan Jayabaya dibaca di keraton-keraton, sekarang anak muda bisa saja menonton film atau baca novel tentangnya. Kadang sampai populer banget di kalangan pemburu misteri.
Bahkan, belum lama ini hashtag di Satrio Piningit sempat trending di Twitter. Netizen ramai-ramai tebak-tebakan. Jadi siapa Satrio Piningit yang sebenarnya? Apa dia penyelamat atau sebaliknya? Trending topik ini sempat bikin panik beberapa pihak, tapi juga bikin orang tertawa geli dengan berbagai meme kreatif. Oh iya, jangan lupa ingat kasus nyata beberapa tahun silam. Pernah ada kelompok keagamaan di Jakarta mengusung nama Satrio Piningit dan klaim guru mereka adalah sosok itu. Ajaran mereka sampai dianggap kontroversial. Ada rumor ritual tak biasa yang bikin aparat gerah. Sempat viral di media ketika pemerintah menggelar rapat khusus membahas hal ini. Ya, efeknya nyata. Masyarakat jadi makin mempertanyakan, seberapa dalam sih pengaruh legenda ini sampai memicu kekhawatiran keamanan. Di satu sisi, semua hal ini bikin kita makin penasaran. Kalau rumor dokumen itu benar, apa artinya untuk kita? Mungkin ini alarm besar bahwa tiap masa krisis selalu muncul harapan dalam bentuk berbeda. Beberapa orang jadi percaya Satrio Piningit adalah simbol kolektif kerinduan masyarakat akan pemimpin yang bersih, adil, dan kuat. Bisa jadi sosok sang ksatria tersembunyi ini hanya metafora agar rakyat berani bersatu melawan ketidakadilan. Namun kalau benar ada pesan rahasia, wow. Bayangkan jika rahasia itu bahkan jadi dasar perubahan sejarah baru. Tapi ingat juga, kita pernah lihat berbagai skenario di film fiksi. Nggak sedikit orang menanggapi kabar seperti ini skeptis. Mungkin jebakan marketing, atau ujung-ujungnya cuma cerita viral aja. Kalau nanti ternyata dokumen itu cuma hoax, bisa-bisa malah kita ketawa sendiri. Hah, ternyata hoax. Namanya juga misteri. Kita harus siap dengan berbagai kemungkinan. Yang penting, jangan sampai terpancing ikut-ikutan menyebar gosip tanpa sumber. Jadikan ini hiburan yang bermanfaat. Ya, namun begitu, cerita Satrio Piningit selalu punya daya tarik tersendiri. Mungkin memang fungsinya sebagai pembelajaran spiritual. Tiap zaman punya sosok pahlawan atau semangat baru untuk mengubah keadaan. Bisa jadi, inti legenda ini adalah pesan moral bahwa rakyat harus berani bersuara dan bersatu. Bayangkan jika dokumen itu benar adanya. Apa pesan tersembunyi yang ingin disampaikan para leluhur? Mungkin semacam petuah, rahasia untuk generasi mendatang, agar kita tetap berpegang pada keadilan. Pokoknya, selama kebenarannya belum jelas, Satrio Piningit tetap jadi misteri besar. Kita hanya punya potongan teka-teki, naskah kuno, dokumen rahasia, dan rumor liar di media. Tapi cerita ini berhasil membuat kita terpaku pada layar. The Terus Terang bertanya, apakah benar ada kebenaran di balik semua ini? Yang pasti, legenda dan misteri akan selalu hidup. Bisa dibilang, jika sedikit saja dari rumor ini benar, maka kisah di baliknya bisa sekompleks novel fiksi besar penuh kejutan. Sejarah Nusantara memang penuh misteri. Selain Serat Jayabaya, beberapa babat Jawa juga menyinggung tokoh serupa. Ada yang disebut Sang Minarel. Ada juga dongeng Ratu Adil yang bangkit ketika keraton dihancurkan. Meski penyebutan nama persis Satrio Piningit langka, ciri-cirinya berulang. Misalnya dalam beberapa naskah kerajaan tua, ada catatan tentang pemimpin mulia yang tak terduga berdiri melawan korupsi dan penindasan. Pokoknya, benih cerita Satrio Piningit sudah lama tertanam di budaya kita. Menariknya, fenomena sosok pahlawan tersembunyi bukan cuma di Indonesia. Negara lain pun punya kisah sejenis. Misalnya, King Arthur di Inggris yang katanya akan kembali saat dibutuhkan. Atau ramalan Maya 2012 yang sempat bikin heboh dunia. Yang bikin beda, Satrio Piningit terlahir dari kultur Jawa. Legenda ini unik karena melebur dengan sejarah Indonesia sendiri. Penasaran, kan? Bisa dibilang cerita kayak gini jadi bukti bahwa kemisteriusan adalah bahasa universal antar bangsa.
Cerita misteri seperti ini juga mengilhami banyak karya kreatif. Sebut saja novel, film, atau serial online yang mengangkat tokoh ksatria tersembunyi. Ala legenda Jawa, misalnya. Ada novel lokal yang main-main dengan nama Satrio Piningit sebagai karakter utamanya. Game petualangan di smartphone pun sering menyelipkan teka-teki soal legenda Jawa kuno. Pokoknya, Satrio Piningit sudah masuk budaya populer kita. Dengan begini, legenda tersebut nggak cuma berhenti di buku sejarah antik. Cerita Satrio Piningit tetap hidup di imajinasi generasi berikutnya. Jadi ya, setelah kita mengulik berbagai sisi cerita ini, satu hal pasti, Satrio Piningit dan dokumen rahasianya akan selalu memicu imajinasi kita. Setiap pertanyaan soal kebenaran yang tersembunyi bakal membawa kita ke petualangan pemikiran baru. Apakah ini semua kebetulan? Atau ada maksud lebih besar? Jika kamu juga terpicu buat tahu lebih jauh, langsung simpan video ini dan share ke temanmu. Ya, misteri memang selalu menyisakan pertanyaan baru, Sobat Misteri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang misteri, konspirasi, dan legenda-legenda dunia. Aktifkan juga lonceng notifikasimu agar kamu selalu dapat update terbaru. Kisah ini baru permulaan loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.